Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari PT Nikel Sentosa Indonesia ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagas Pramudia dengan NPM 1803. Lalu ada saya sendiri, Amron Hafiz Wahyudi dengan 1843. Lalu ada Anissa Nabilah dengan NPM 1846 dan Dewi Kusuma Trisnasari dengan NPM 1864. Untuk outline yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu ada perencanaan K3LH dan yang kedua ada aspek-aspek yang tercakup pada PT kami. Untuk yang pertama, perencanaan K3LH, di mana pabrik Nikel Sentosa Indonesia ini memiliki beberapa proses yang menghasilkan beberapa limbah, yaitu adalah limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Di mana limbah yang dihasilkan termasuk slag akhir yang mengandung 0,25% Fe dan limbah gas yang mengandung SO2 yang dibuang ke udara. Nah, jadi untuk jenisnya sendiri ada limbah padat, di mana asalnya itu berasal dari daun-daun kering, kegiatan karyawan kantor, dan juga sampah dari dapur. Sedangkan untuk limbah cair itu berasal dari pemurnian pengolahan slag, PLTD dan pabrik atau air limpasan, air hujan, air cuci tangan, dan peralatan yang dapat mengandung oli, minyak, dan zat-zat lain yang tidak ramah terhadap lingkungan. Lalu ada limbah gas, di mana limbah gas ini berasal dari proses pembakaran dan proses framing yang dapat berupa es, SO, H2S, CO, dan NO2 yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Lalu yang terakhir ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, di mana ini dapat berupa limbah padat dan cair yang dihasilkan dari bahan kimia, oli, dan aki bekas. Selanjutnya masuk ke rencana kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan. Jadi, PT Nikel Sentosa Indonesia ini memiliki rencana kelola lingkungan dengan membentuk suatu kebijakan lingkungan yang sesuai dengan standar ISO 14001/2004, yaitu mengenai menghindari dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menerapkan kerja manajemen ramah lingkungan, serta mentaati peraturan mengenai lingkungan. Dalam proses peleburan PT Nikel Sentosa Indonesia, pengendalian limbah dengan melakukan kegiatan pemantauan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi proses produksinya meliputi pengukuran kualitas pH air mingguan dan bulanan, pengambilan sampel air untuk diperiksa oleh laboratorium independen, pengendalian kualitas air sebelum dibuang ke laut, memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan kualitas air yang melebihi batas baku mutu lingkungan, serta pemantauan proses pengolahan limbah. Selanjutnya masuk ke kesehatan keselamatan kerja. Jadi, pada proses produksi di PT Nikel Sentosa Indonesia ini tentunya perusahaan memantau kesehatan keselamatan para pekerjanya. Jadi ada juga beberapa bahaya-bahaya yang kemungkinan akan terjadi nih. Nah, berikut merupakan faktor-faktor dari bahaya yang kemungkinan akan terjadi di PT Nikel Sentosa Indonesia. Yang pertama ada faktor fisik. Jadi dia penyebab-penyebab bahaya yang terjadinya itu radioaktif, tekanan panas, penerangan, radiasi cahaya, serta kebisingan. Kemudian ada faktor kimia yang penyebab bahaya-bahaya yang terjadinya ialah akan menimbulkan debu, gas, bahan-bahan kimia pada proses produksi. Kemudian faktor biologi, bahaya-bahaya yang akan terjadinya yaitu ada kemungkinan akan ada bakteri, jamur, virus, dan nyamuk. Terus ada juga faktor fisiologis, di mana kemungkinan bahaya-bahaya yang akan terjadi ini sebenarnya bergantung pada sikap kerja karyawan, seperti sikap duduk, kurangnya relaksasi tubuh, dan keadaan struktur tubuh saat bekerja, namun juga harus dipantau. Kemudian ada faktor psikologis, di mana bahaya-bahaya yang akan terjadi ini merupakan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan, ditambah dengan lingkungan yang sangat panas dan bising. Berikutnya adalah sistem keselamatan kerja yang diterapkan oleh PT Nikel Sentosa Indonesia dilakukan berdasarkan potensi-potensi bahaya yang akan terjadi. Dapat dilihat pada tabel sistem keselamatan kerja berikut. Adapun potensi bahaya yang akan terjadi yaitu ada peledakan, kebakaran,
kecelakaan lalu lintas barang, tertimpanya barang, dan terjatuh, terpiciknya material panas, sehingga dilakukan upaya pencegahan dan keselamatan kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisa kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan industri PT Nikel Sentosa Indonesia yang dapat dilihat pada tabel analisa K3 di lingkungan industri berikut ini. Adapun bahaya dan resiko sehingga pengendalian yang terjadi. Bahaya yang dapat terjadi yaitu terpeciknya lelehan muatan titanur sehingga beresiko luka bakar, terpaparnya gas panas yaitu luka bakar hingga meninggal, bahaya terjepitnya kopling root blower yaitu luka memar, patah tulang. Bahaya tersengatnya listrik yaitu beresiko luka bakar, kehilangan kesadaran hingga meninggal. Bahaya tertabrak alat angkut pada tempat sempit yaitu luka memar, patah tulang, dan meninggal. Bahayanya terjepit yaitu beresiko luka memar. Bahaya tertimpa material yaitu luka memar. Terpapar api yaitu menyebabkan luka bakar. Terpapar debu dapat mengiritasi mata, ISPA. Terpapar panas akan mendapatkan luka bakar. Kekurangan oksigen yaitu resikonya pingsan. Terpapar gas berbahaya yaitu resikonya ISPA. Selanjutnya tersentuh lelehan slack yaitu akan mendapat resikonya luka bakar, dan terjatuh yaitu luka memar, terkilir, patah tulang, dan meninggal. Adapun pengendalian yang dilakukan yaitu ada safety sign, penggunaan APD, P3K, maintenance, restricted area, alarm, dan emergency exposure. Selanjutnya ada aspek sosial dan budaya di mana tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan perlu ditinjau melalui survei terkait data-data indeks pembangunan manusia, statistik kemiskinan maupun pertumbuhan produk. Dikarenakan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup dan budaya masyarakat setempat, akibat terjadi pergeseran dari masyarakat yang berbasis non-industri ke masyarakat yang berbasis industri, sehingga menyebabkan gaya hidup yang konsumtif, pengeluaran konsumsi rumah yang terus meningkat. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak sekedar menjadi penonton dari perkembangan industri pertambangan nikel ataupun cenderung lebih bersikap konsumtif dibandingkan mengambil peluang. Maka dari itu, untuk lebih mengembangkan usaha produktif dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan kerjasama dan MOU dengan pemerintah sekitar sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang dari perusahaan. Lalu, meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha serta tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya berminat untuk menjadi pekerja di kawasan industri. Yang ketiga, perusahaan dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat berupaya memberi motivasi dan memberi kesempatan pada masyarakat lokal untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, sehingga mereka tidak hanya dapat mengisi lowongan kerja non-skill, tapi dapat juga mengisi lowongan kerja di kategori skill dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Lalu ada perusahaan dapat membantu pendidikan anak-anak sekitar dengan cara memberi beasiswa. Selanjutnya ada aspek hukum. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini akan mewujudkan kepemilikan suatu izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya sebuah perusahaan antara lain akta pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan di lembaran negara, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha, izin gangguan, izin lokasi, izin usaha, dan banyak izin-izin lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Bentuk-bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan. Terdapat beberapa cara yang melegalkan badan usaha, diantaranya itu nama perusahaan, nama merek, dan juga surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan politik, di mana dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi, sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran di suatu wilayah. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan,
diperlukan berbagai infrastruktur, antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan lain-lain. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi, dan subsektor komunikasi dapat disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Di samping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur di subsektor tersebut. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.